Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Tetap sehat walafiat bukan? Sehat Bapak. Alhamdulillah sehat. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, Pak kelas, saya mohon untuk memimpin doa. Monggo, Mas Ubed. Siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Semoga dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah SWT memberikan manfaat dan barokah dalam proses pembelajaran kita pada hari ini. Allahumma amin. Anak-anak semuanya, sebelum memasuki materi, saya absensi dulu ya. Juli, Nur? Iya, Pak. Dian Subhaniati? Hadir, Pak. Harun Arasid? Hadir, Pak. Ubaidillah? Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir, tanpa ada yang nggak masuk pada pagi hari ini. Tapi tampaknya Ubed kok ngantuk itu ya. Bisa ke kamar mandi dulu mungkin, cuci muka. Jam akhir, Pak, biasa jam akhir. Oh iya, jam akhir. Betul. Terima kasih anakku semuanya. Kita lanjutkan pada kesempatan pagi hari ini. Pak Uda akan menyampaikan materi terkait dengan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Ya. Kita akan membahas apa sih pakaian itu, definisi pakaian apa, kemudian lagi syaratnya apa. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Baik, anak-anakku semuanya, pada kesempatan pagi hari ini, materi yang kita bahas adalah terkait dengan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Untuk KD yang akan kita bahas nanti adalah di KD 3.5, yaitu menerapkan ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Dan 4.5-nya mempraktikkan tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Adapun tujuan dari materi yang akan saya sampaikan, yaitu salah satunya adalah terdidik mampu mendeskripsikan definisi berpakaian sesuai dengan syariat Islam, terdidik mampu mendeskripsikan fungsi pakaian dengan baik dan benar. Kemudian saya lanjutkan lagi, anak semuanya. Di zaman sekarang ya, kita lihat banyak sekali tren-tren mode-mode pakaian. Tentunya ada yang sesuai dengan syariat Islam, ada yang tidak, ada yang penting dia pakai baju entah tebal atau tipis. Nah, untuk itu mari kita pelajari lebih lanjut. Anak-anakku semuanya, kita lihat dulu dari PowerPoint yang sudah Bapak buat, nanti bisa dicermati ya, bisa diamati, nanti kalau ada yang kurang pas atau yang masih kurang jelas bisa ditanyakan. Kira-kira di dalam slide ini sudah sesuai dengan syariat agama Islam belum ini? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Ya, yang tapi biasanya laki-laki kalau tampak ganteng, cewek kan cadaran, yang perempuan tampak cantik sekali karena pakainya sangat bagus. Kemudian yang kedua, nah ini kalau kelihatan seperti ini ya, tentunya juga sudah sesuai ya ini ya, sesuai dengan syariat Islam. Ini sudah. Kemudian lagi contoh yang berikutnya, nah ini contoh yang tidak sesuai dengan agama Islam. Itu Pak Harun, Pak, biasanya ya. Pak. Ini Ubed gimana ini pendapatnya kalau Ubed? Suka itu Pak. Sesuai tidak ini? Tidak sesuai, Pak, itu punya cewek, Pak. Pakaian istrinya dipakai itu, Pak. Cewek masih harus sih, Pak. Ya, salah kostum ini ya. Ya, salah kostum. Coba ini. Ya, kalau ini gimana Pak? Ini gimana? Harun gimana? Ini kalau atasnya cocok, Pak, tapi bawahnya yang nggak cocok itu, Pak. Berarti separuh, Pak, separuh atas, separuh bawah. Ini dong. Mungkin celananya masih basah sama sepatunya tuh. Ya ini ya, makanya sekarang orang itu pakai baju, pakai aksesoris itu kadang sudah beda.
yang seharusnya laki-laki mengenakan pakaian laki-laki, yang perempuan ya seharusnya juga memakai pakaian perempuan. Tetapi yang sekarang trennya sudah bermacam-macam, beda-beda. Nih. Kemudian ini ada lagi. Nah ini gimana ini? Ubed senang nggak lihat ini? Suka itu Pak Ubed Pak. Astaga. Siap Pak. Ditutup Oh, matanya iya. Pak Ubed. Ini contoh. Tutup Pak, tutup Pak. Nggak kuat Jangan saya lama-lama Pak. dia. Jangan lama-lama. Nikmat itu Pak pandangan pertama. Oh iya, ini Keduanya harus Kurang besar nunduk. Pak. kan contoh yang pakaian tidak baik. Ini kalau nggak Bisa dicontohkan dibesarkan nanti lagi Pak contohnya. ya, lagi ya. Nanti coba Harun gimana ini? Yang laki-laki aja ini yang laki-laki. Ini sesuai hadis Nabi akhir zaman, Pak. Akhir zaman. Akhir zaman tuh banyak wanita berpakaian tapi telanjang. Ya ini Pak gambarnya, Pak. Ya. Berpakaian tapi seperti tidak berpakaian Pak. Itu Iya. Pak. Saksi. Betul. Oke. Baik anak-anakku semuanya, setelah kalian mengamati dan melihat ya gambar-gambar yang telah Bapak sampaikan terkait dengan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam, Ganti dan Pak, saya nggak kuat. tidak sesuai dengan syarat Islam, kita lanjutkan yaitu peta konsep yang akan kita bahas nanti. Pertama adalah terkait dengan definisi pakaian, menurut bahasa dan istilah itu apa, kemudian syarat pakaian itu nanti apa, definisi pakaian itu apa, terus hikmahnya ya bagaimana. Karena hubungannya dengan pakaian. Untuk selanjutnya ada yang ditanyakan dari gambar dan peta konsep anakku semuanya? Cukup ya, tidak ya? Kalau tidak, Bapak mau membagi untuk kalian semuanya karena jumlahnya satu kelas ini rombelnya besar yaitu 36, maka akan saya bagi menjadi 6 kelompok. Kelompok pertama nanti terkait dengan definisi pakaian dan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kelompok kedua nanti terkait dengan syarat pakaian. Kelompok 3 definisi aurat dan batasnya. Kelompok 4 pakaian, fungsi dan dalilnya. Kelompok 5 ya nanti terkait dalil. Kelompok 6 adalah terkait dengan hikmah berpakaian. Untuk itu jalan kalian mulai sekarang berhitung 1 sampai 6, terus nanti bergerak sampai selesai. Hitung dimulai 1, 2, 3, 4. Saya kira sudah cukup untuk menghitungnya. Kelompok 1 yang angka huruf 1 ya berkumpul dengan nomor 1, 2 ya 2, 3 dan 3 sampai kelompok yang ke-6. Kalau kalian sudah membentuk kelompok, untuk materi yang saya sampaikan tadi mohon dianalisis, mohon dicermati yaitu dengan melihat buku di paket kalian. Kemudian nanti salah satu dari kalian untuk mempresentasikan apa itu dari tema masing-masing, definisi, syarat, fungsi, hikmah, aurat, batasan, dalil dan hikmahnya terkait dengan aurat atau dengan berpakaian sesuai dengan syarat Islam tadi. Saya kasih waktu sekitar 15 menit dari sekarang. Pak, saya izin ke belakang dulu ya. Aduh, Ya Bu ya, gantian jangan lama-lama ya. Ya, kasih Pak. Sudah mau diantar selesai, ya? anak semua? Anak-anak sudah selesai untuk diskusinya? Sudah Pak. Oke. Ya. Sudah selesai, saya lanjutkan lagi. Untuk kelompok yang pertama terkait dengan definisi pakaian dan berpakaian sesuai dengan syarat Islam, kami mohon untuk maju ke depan. Nah, kebetulan ini kelompoknya Ubed ini. Ayo maju ke depan Ubed. Ya Pak. sing ngantuk, Pak. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Kemudian saya panggil kelompok yang kedua. Nah, kebetulan Harun yang menjadi ketuanya. Oh, siap, Bapak. Ya, maju ke depan. Siap. Presentasi terkait dengan syarat berpakaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah selesai. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Yang lanjut langsung yang terakhir, kelompok terakhir yaitu terkait dengan hikmah berpakaian. Kebetulan
yang jadi ketuanya. Oh, ini Bu Iva ini. Iva. Belakang, Oh, Pak. kamu belakang. Iva Coba aja. belakang, Pak. Oh, temannya Dian maju ke depan. Oh, Dian maju. Iya, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, cukup. Terus beri tepuk tangan Bapak yang terakhir. Ya. Anak-anakku semuanya yang saya banggakan dan saya cintai, itu tadi presentasi dari teman-teman kalian dan kalian sendiri terkait dengan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Tentunya dengan gambar-gambaran dan contoh-contoh definisi kalian tentunya lebih tahu akan keberadaan adab atau berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kita sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk memakai pakaian karena itu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bahas dari yang pertama dulu, nanti kita lanjut aja. Pakaian ya. Biar semua pemahaman sama. Pakaian adalah barang yang dipakai seperti baju, celana dan sebagainya. Berpakaian adalah mengenakan pakaian untuk menutupi aurat dan sekaligus sebagai perhiasan untuk memperindah jasmani seseorang. Berpakaian sesuai syariat agama Islam berarti memakai atau menggunakan pakaian sesuai dengan tuntunan agama Islam. Kemudian tentunya syarat pakaian anakku semuanya ada banyak sebenarnya syaratnya. Ya, salah satunya adalah menutup seluruh badan selain yang dikecualikan. Yang kedua, bukan berfungsi sebagai perhiasan atau hal yang mewah. Jadi kalau kita memakai pakaian ya sebisa mungkin sesuatu yang sederhana saja, jangan terlalu mewah. Yang ketiga, kainnya harus tebal. Nah, ini tidak tipis agar tidak terlihat lekuk tubuhnya. Ini sangat cocok sekali dengan yang difoto tadi ya, anak-anakku semuanya. Nah, ini berarti baju yang dipakai dalam foto tadi itu tidak masuk syarat memakai pakaian karena tipis dan lekuk tubuhnya Masya Allah sangat terlihat sekali ya. Berarti itu enggak baik ya, enggak boleh, harus longgar dan tidak ketat. Nah, ini itu bagi mbak-mbak itu ya yang belakang itu, ini kalian tidak boleh pakaiannya terlalu ketat, harus longgar. Kemudian pakaiannya tidak menyerupai laki-laki dan sebaliknya seperti tadi, laki-laki pakai rok ya dan sebagainya, bukan pakaian yang menimbulkan riya atau pamer. Kemudian fungsi pakaian anakku semuanya secara garis besar ada 3 bagian, itu sebagai penutup aurat ya, kemudian untuk menjaga kesehatan dan untuk keindahan. Ini secara garis besar ada 3 ini. Kemudian untuk aurat ya, aurat anakku semuanya, aurat itu secara bahasa artinya malu, aib, celah dan buruk. Kemudian istilah hukum Islamnya adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap manusia punya aurat, makanya itu harus wajib ditutupi karena itu semuanya adalah aib, celah atau buruk. Dan sebagai seorang muslim harus selalu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian batas aurat ya, secara umum para ulama menyimpulkan laki-laki mulai dari pusar sampai lutut, kemudian perempuan seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ini pendapat ulama secara umum ya terkait dengan batasan aurat. Kemudian hikmah menutup aurat ya. Hikmah menutup aurat pertama menjalankan perintah Allah, yang kedua mendapatkan ganjaran di sisi Allah, yang ketiga menghindari diri dari perbuatan dosa dan maksiat karena mengumbar aurat, yang keempat mencegah gejolak syahwat dari lawan jenis maupun sesama jenis, menghindari fitnah utamanya di zaman sekarang ini. Jadi kalau kita mengenakan pakaian menutupi aurat ya, kita insya Allah akan terhindar dari berbagai ya orang-orang yang mengganggu kita, fitnah utamanya di zaman sekarang. Kemudian ini ada dalil terkait dengan berpakaian ya. Tadi dalilnya bermacam-macam, tapi yang banyak pakai dalam rujukan untuk dalil pakaian adalah
Quran surah Al-A'raf ayat 26. Coba Ubed baca ini, Ubed baca. Dari laki-laki. Ngantuk Pak Ubed. Tuh, itu Oh, nggak ngantuk. nyambung. Coba. Nah. Halo Ubed, kalau ngantuk ke rumah dia aja. Halo, halo, halo. Ya. Pak Ubed bangun. Ya, baca ini. Baca. Ya. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasun taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Allah. Untuk suaranya luar sangat biasa. merdu Indah sekali. sekali. Ya, indah sekali. Nah, itu tadi terkait dengan berpakaian anak semuanya. Jadi kita jangan ragu-ragu lagi terkait dengan perintah memakai pakaian. Kita harus sesuai dengan syariat agama Islam. Kemudian coba artinya dibaca Dian, coba nanti. Iya Pak. Artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Terima kasih dan anak semuanya. Yang terakhir manfaat yaitu menjaga diri dari cuaca dingin dan panas, tidak menimbulkan nafsu buruk, merupakan ibadah, hindari diri dari godaan setan, sebagai diri sebagai pribadi muslim, biar mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Anakku semuanya yang saya banggakan, tadi saat kalian presentasi ke depan sudah saya beri nilai untuk kekompakan, kelancaran dalam presentasi dan mantap dalam berpresentasi. Kemudian sebelum saya akhiri, kalian saya beri tugas pribadi yaitu mengerjakan evaluasi Romawi 2 dan Romawi 3 halaman 74 ya. Nanti bisa juga belajar untuk di rumah dan dikerjakan. Untuk minggu depan kita akan bahas lebih lanjut nanti. Untuk mengakhiri, mari kita tutup dengan baca Alhamdulillah dan Kafaratul Majlis anakku semuanya. Mari kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.